Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi Permata Sakti dari Universitas Negeri Padang. Nah, di sini kami akan memaparkan mengenai Green SCM. Sebelumnya, kami perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ersalimatul Ummah, yang kedua ada Konilulu Makfia, dan yang ketiga ada Resti Setianingsih. Baik, kita masuk pada pembahasan mengenai Green SCM. Sebenarnya apa sih Green SCM itu? Nah, Green SCM ini dikenal sebagai konsep yang lebih baru daripada supply chain management. Lalu tujuannya untuk apa? Nah, di sini Green SCM sendiri tujuannya untuk mencapai manfaat secara bersamaan, baik manfaat keuangan maupun manfaat lingkungan, dalam rangka mengurangi dampak negatif dan resiko dalam lingkungan itu sendiri. Kemudian Su dan Sarkis juga mendefinisikan Green SCM ini sebagai pengelolaan yang berkisar dari green purchasing hingga rantai pasokan yang terintegrasi mulai dari pemasok, ke pabrik, ke pelanggan, dan reverse logistik yang menutup loop. Kemudian juga ada pendapat lain yang menyatakan bahwa Green SCM ini merupakan suatu pengintegrasian pemikiran lingkungan ke dalam manajemen rantai pasokan yang termasuk desain produk, bahan sumber dan seleksi, proses manufaktur, pengiriman final ke konsumen, serta manajemen end of life produk setelah masa pemanfaatannya. Nah, yang selanjutnya menurut Sri Vastafa tahun 2007, Green SCM sendiri meningkatkan operasional pekerja dengan menggunakan solusi yang memperhatikan lingkungan. Yang pertama ada meningkatkan kelincahan. Nah, yang dimaksud di sini GSCM sendiri membantu untuk mengurangi resiko dan juga mempercepat inovasi. Kemudian yang kedua ada meningkatkan adaptasi. Nah, di sini analisis GSCM sering menghasilkan proses yang lebih inovatif dan perbaikan yang secara terus-menerus. Kemudian yang ketiga ada mempromosikan keselarasan. Nah, di sini GSCM melibatkan kebijakan negosiasi dan pemasok dan pelanggan yang menghasilkan keselarasan yang lebih baik dari proses bisnis itu sendiri. Yang selanjutnya ada konsep dari GSCM. Nah, konsep dari GSCM ini sendiri didasarkan pada perspektif lingkungan, yaitu bagaimana sih caranya untuk mengurangi limbah dan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan rantai pasokan pada perusahaan itu sendiri. Nah, hal ini merupakan aspek non-finansial jangka panjang yang penting untuk diperhatikan oleh perusahaan. Kenapa? Karena dengan memperhatikan hal ini, perusahaan dapat menjaga hubungan baik demi keberlanjutan kegiatan rantai pasokannya di masa yang akan datang. Yang selanjutnya yaitu ada beberapa elemen-elemen pendukung Green SCM atau Green SCM Element Overview. Yang pertama yaitu Front End Planning, yang kedua Supply Procurement, yang ketiga Manufacturing and Process, yang keempat Carbon Management, dan yang terakhir yaitu yang kelima Value and Brand Enhancement. Dalam pelaksanaan Green SCM, terdapat beberapa fungsi operasional dan aktivitas-aktivitas penunjang diantaranya. Yang pertama yaitu pengadaan hijau atau Green Procurement. Kegiatan-kegiatan dalam pengadaan hijau yakni pemilihan supplier, mempromosikan kegiatan daur ulang dalam usaha meningkatkan kesadaran lingkungan dan mengurangi penggunaan bahan yang berbahaya bagi lingkungan. Yang kedua ada manufaktur hijau atau Green Manufacturing. Kegiatan-kegiatan dalam manufaktur hijau antara lain pengontrolan penggunaan zat berbahaya, pemeliharaan kualitas air dan kontrol kualitas input sebelum pengolahan, teknologi efisiensi energi, serta mempromosikan penggunaan kembali atau daur ulang, meningkatkan kesadaran lingkungan, dan mengurangi penggunaan bahan yang berbahaya bagi lingkungan. Yang ketiga ada distribusi hijau atau green distribution. Kegiatan-kegiatan dalam distribusi hijau yakni ada kemasan hijau serta logistik hijau. Yang terakhir ada logistik balik atau reverse logistik. Kegiatan dalam logistik balik yang pertama ada pengumpulan, gabungan inspeksi atau pemeliharaan, penyortiran, pemulihan, serta redistribusi dan pembuangan.
Selanjutnya ada framework proses implementasi Green Supply Chain Management. Berikut alur dari proses implementasi Green Supply Chain Management. Berdasarkan gambar pada slide sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana Green SCM itu diperoleh. Green SCM diperoleh dari adanya penambahan Green Product Design, Green Material Management, Green Manufacturing Process, Green Distribution and Marketing, serta reverse logistik atau logistik balik. Jika ditarik pada suatu kondisi dalam negeri, sistem green logistik memfasilitasi pengambilan limbah dari konsumen ke lokasi daur ulang. Konsep ini berawal dari kesadaran organisasi, masyarakat, dan pemerintah untuk menciptakan kondisi manufaktur, transportasi, dan proses distribusi yang minim dengan polusi. Contoh penerapan green logistik adalah pengurangan konsumsi bahan bakar, penggunaan moda transportasi yang menimbulkan polusi udara dan suara yang rendah, kerjasama dengan konsumen dan masyarakat dalam menghasilkan ide-ide baru untuk green logistik, misalnya penelitian di perguruan tinggi. Peran keberlanjutan dalam rantai pasokan. Dalam supply chain management, kesehatan dan kelangsungan hidup setiap rantai pasokan dan setiap individu bergantung pada kesehatan dunia sekitarnya. Oleh karena itu, tujuan dari rantai pasokan harus diperluas di luar kepentingan peserta kepada orang lain, yang mungkin dapat berpengaruh kepada keputusan dalam rantai pasokan. Supply chain management harus berfokus pada keberlanjutan. Berikut ada faktor yang mendorong peningkatan fokus pada keberlanjutan yang dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada mengurangi resiko dan meningkatkan kinerja keuangan rantai pasokan. Yang kedua menarik pelanggan yang menghargai keberlanjutan. Yang ketiga membuat dunia lebih berkelanjutan. Dari ketiga faktor tersebut terbukti dapat mengurangi resiko dalam rantai pasokan dan meningkatkan kinerja keuangan. Yang selanjutnya ada tragedy of the commons atau tragedi milik bersama. Tragedi milik bersama ini muncul ketika kebaikan bersama tidak selaras dengan kebaikan individu. Setiap perusahaan dan rantai pasokan menghadapi tantangan tragedi milik bersama yang beroperasi di lingkungan global. Perusahaan ini harus bersaing dengan orang lain yang mungkin mendapatkan keuntungan dari lingkungan atau sumber daya bersama tanpa mengeluarkan biaya untuk memelihara tragedi milik bersama ini. Perusahaan-perusahaan ini juga harus bersaing dalam pasar di mana pelanggan seringkali menghargai biaya rendah dan tidak bersedia membayar harga solusi yang lebih berkelanjutan, baik dalam bentuk harga yang lebih tinggi atau konsumsi yang harus dikurangi. Sebagai solusi, dalam sebuah artikel, Hardin memperkenalkan sebuah gagasan tentang pemaksaan timbal balik, di mana pengaturan atau mekanisme sosial memaksa semua peserta berperilaku untuk membantu kebaikan bersama. Pemaksaan timbal balik dapat dilakukan melalui pendekatan perintah dan kontrol atau mekanisme pasar. Di sini pemerintah sebagai regulator berperan penting untuk mengatur dan menciptakan sistem sehingga para peserta harus mematuhi peraturan-peraturan dan sistem tersebut. Kemudian ada metrik utama untuk keberlanjutan. Penyampaian laporan sebuah metrik keberlanjutan pada setiap perusahaan ini sangat bervariasi. Dari perspektif lingkungan, dalam melaporkan sebuah metrik, semua perusahaan harus mengukur dan melaporkannya dalam 4 kategori. Yang pertama yaitu konsumsi energi, yang kedua konsumsi air, yang ketiga emisi gas rumah kaca, dan yang keempat yaitu timbulnya limbah. Dari 4 kategori ini menimbulkan 2 tantangan mendasar rantai pasokan dalam pengukuran dan pelaporan 4 kategori. Tantangan tersebut yaitu yang pertama, tantangan ruang lingkup kategori, di mana perusahaan hanya melaporkan konsumsi energi dalam operasinya sendiri.
Nah, di sini ini sangat penting untuk perusahaan secara jelas menentukan cakupan semua metrik diukur dan dilaporkan, tidak hanya satu kategori saja. Kemudian yang kedua yaitu ada tantangan penggunaan absolut atau ukuran kinerja relatif. Tantangan di sini karena pada pilihan unit dasar, karena setiap kategori dapat diukur secara relatif. Dan yang terakhir ada pasokan tertutup. Dalam materi ini menjelaskan cara bagaimana mengembangkan rantai pasokan tertutup yang secara menguntungkan dapat mengambil kembali produk dari pelanggan dan memulihkan nilai dengan menggunakan kembali keseluruhan produk atau hanya sebagian dari produk saja. Menurut Witt and Van Wassenbroek, ada 3 skenario yang mungkin ditangani oleh rantai pasokan kembali. Yang pertama yaitu ada pelanggan mengembalikan produk baik karena cacat atau karena dia telah memutuskan selama periode pengembalian hanya produk tersebut tidak diperlukan. Kemudian yang kedua, apabila produk rusak, rantai pasokan harus melakukan perbaikan ringan dan memperkenalkan kembali kepada pasar. Nah, di sini dapat menimbulkan biaya lagi. Kemudian yang ketiga, apabila pelanggan telah menggunakan produk selama masa manfaatnya, produk akan dibuang atau dapat diambil oleh rantai pasokan atau dapat didaur ulang. Namun faktanya banyak perusahaan yang tidak melakukan daur ulang karena biaya daur ulang yang terlalu tinggi dan juga karena pasar daur ulang sendiri itu yang lemah. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.